Oke, baik. Silakan Yon, kita mulai aja sambil nunggu teman-teman yang lain. Ya Pak, kita mulai Pak. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bapak sehat Bapak? Bapak ada sarapan Pak? Alhamdulillah sehat sudah, Yon. Nah, hari ini teman-teman semua kita akan melakukan kegiatan refleksi yang keempat dan alhamdulillah kita sudah menjalankan 14 kegiatan, termasuk hari ini udah kegiatan ke-14. Nah, semoga 11 kegiatan ke depannya itu akan dapat kita jalankan secara maksimal dan baik serta lancar tentunya. Semoga. Baik, topik kita hari ini adalah refleksi mengenai kebinekaan 7 dan 8, yang mana kegiatan kebinekaan 7 itu mengenai rumah adat Melayu, dan yang ke-8 itu mengenai pernikahan adat Melayu. Nah, hari ini kita akan menemukan makna di balik dari dua topik yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, langsung saja. Sebelum kita memulai diskusi, saya akan menayangkan videonya dulu, video mengenai yang sebelumnya yaitu rumah adat. Tunggu sebentar. Masih nyari videonya di mana yang simpan kemarin. Cari dulu, dicari. Iya. Ini tenun soket. Oh, nggak ada ya? Oh, ada. Oke, bentar, loading. Halo teman-teman semuanya, nah hari ini kita akan mempelajari tentang rumah adat Melayu. Nah, pada video kali ini kita akan pergi ke rumah adat Melayu Riau dan kita akan mempelajari bagaimana filosofinya dan bagaimana bentuk rumahnya. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti. Oleh karena itu, perhatikan terus video ini dan tonton terus sampai selesai. Oke, dah. Udah video? Dah. Guys, cik dan puan semuanya, support terus saya punya channel ini. Macam mana kita nak jadi YouTuber? Jangan lupa subscribe, like, share. Oke, tahan. Jangan lupa Oke teman-teman semuanya, sekarang kita sudah di perjalanan menuju ke rumah adat Melayu Riau. Nah, nanti kita di sana ngapain, Pak? Hai teman-teman mahasiswa, senang sekali pagi ini kita akan melakukan sebuah kegiatan kebinekaan yang ke berapa, Cik Yon? Ke-7 ya. Nah, kegiatan kebinekaan ke-7 kali ini kita belajar tentang filosofis sejarah dari rumah adat Melayu Riau. Nah, di video-video kemarin kan kita udah udah ada pembuka di rumah adat ya. Nah, itu. Nah, kita ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang bagaimana bentuk rumah adatnya dan kemudian apa arti dari simbol-simbol bentuk-bentuk dari rumah adat itu, biar lebih cinta lagi sama Riau gitu, Cik Yon. Kita akan belajar itu ya sama-sama. Oke.
Saksikan terus. Oke teman-teman semuanya, kita udah mau sampai nih di rumah adat Melayu Riau. Nah, oke. Nah, baik teman-teman mahasiswa, alhamdulillah nih kita udah sampai di belakang kita itu, tepatnya nih di belakang kita itu rumah adat dari Riau gitu ya. Oke, baik teman-teman mahasiswa, pada kegiatan kebinekaan ke-7 hari ini kita akan melakukan kunjungan ke rumah adat Riau. Nah, rumah adat Riau ini dikenal dengan rumah adat Salaso Jatuh Kembar. Nah, rumah adat Salaso Jatuh Kembar ini adalah rumah adat khas Riau yang berupa Balai Salaso Jatuh. Balai atau rumah adat ini difungsikan sebagai tempat berkegiatan bersama, sebagai tempat pertemuan, tetapi tidak digunakan sebagai tempat tinggal pribadi. Nah, rumah adat Salaso Jatuh Kembar itu dikenal juga dengan sebutan Balai Penobatan, Balirung Sari, Balai Kerapatan, dan sebagainya. Dulu bangunan ini sangat ramai karena kerap digunakan oleh warga untuk melaksanakan acara-acara adat lokal seperti musyawarah, penobatan kepala adat, untuk rapat perihal desa, dan bahkan untuk melaksanakan upacara adat. Akan tetapi sekarang semua itu telah digantikan oleh masjid. Nah, sekarang teman-teman mahasiswa, bentuk rumah adat Salaso Jatuh Kembar ini memiliki bentuk khusus, ya. Bangunan rumah ini memiliki keliling yang selaras antara penyangganya dengan lantai yang lebih rendah. Nah, rumah adat ini juga dipercantik dengan berbagai macam ukiran dengan bentuk tumbuhan dan hewan. Nah, masing-masing ukiran memiliki makna dan nama yang berbeda-beda. Rumah adat Salaso Jatuh Kembar memiliki ukiran di bagian tangga yang disebut dengan lebah bergantung atau ombak-ombak karena bentuknya menyerupai ombak, atau bisa dilihat juga mirip dengan lebah-lebah yang bergantungan. Ada juga ukiran yang tersebut dengan ukiran melambai-lambai yang berada di bagian atas pintu dan daun jendela. Sedangkan ukiran yang diukir di bagian kisi-kisi pintu dan jendela dinamakan semut beriring karena bentuknya terinspirasi dari cara semut berjalan yang beriringan dan ia memiliki makna mendalam. Masih ada juga ukiran yang disebut dengan ukiran tiang menggantung di bagian tiang rumah adat Salaso Jatuh Kembar. Bila kita melihat rumah adat Salaso Jatuh Kembar, di sana ada bagian tampak memanjang atau melengkung, gitu ya. Nah, ada juga ukiran di bagian ujung atas dan juga di ujung bawah tiang. Ukuran di bagian atas dan dasar ini disebut dengan pucuk rebung, gitu ya. Ada pucuk rebung. Nah, karena bentuknya yang menyerupai bambu muda yang baru muncul dari tanah. Sementara itu, kalau Anda mengamati bagian cucuran atap, di sana pun ada bagian khusus yang menyerupai sayap.
Nah, bagian itu memiliki ukiran khusus yang disebut dengan sayap layangan atau sayap layang-layang. Bergeser ke bagian yang langit-langit, Anda bisa melihat bagian ventilasi yang berukir. Ukiran ini disebut dengan melur atau bunga Cina atau bunga manggis. Ya, kemudian penamaan ini merupakan pada bentuk ukiran yang bentuknya sangat mirip dengan bunga Cina ataupun bunga manggis. Pembuatannya pun juga berdasarkan pada dua jenis bunga tersebut. Terakhir adalah ukiran di bagian puncak yang dinamakan selembayung. Ya, selembayung atau bahasa setempat disebut dengan juga sulobuyung. Sulobuyung. Nah, rumah adat Salaso Jatuh Kembar berukuran besar. Ya, jumlah susunannya lebih dari 1 tingkat. Penamaan Salaso Jatuh Kembar diambil dari bentuk atau penampakannya secara keseluruhan, yang mana rumah adat Salaso Jatuh Kembar ini memiliki selasar atau dalam bahasa lokal disebut selaso. Bagian ini posisinya lebih rendah dibandingkan dengan ruangan tengah sehingga tampak jatuh. Sedangkan jumlah selasar itu sendiri tidak hanya 1, melainkan 2. Karena selaso yang jatuh ada 2, maka disebut dengan selaso jatuh kembar. Bahan pembentuk rumah adat Salaso Jatuh Kembar itu diambil dari alam. Atap rumah dibuat dari daun rumbia. Daun-daun tersebut disusun dan diikat menggunakan rotan pada tulang atap. Bagian dindingnya dibuat dari kayu-kayu. Nah, bagian tiang juga dibuat dari kayu-kayu dengan kualitas terbaik. Kayu-kayu pilihan itu antara lain kayu meranti, kayu punak, atau kayu medang. Nah, rumah adat Salaso Jatuh Kembar ini di masa lalu difungsikan sebagai balai pertemuan adat. Oke, baik teman-teman mahasiswa program modul Nusantara, itu tadi peliputan yang kita lakukan tentang rumah adat Melayu Riau. Nah, semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita sudah pelajari itu memberikan sebuah manfaat, pembekayaan ilmu dan pengetahuan kita tentang begitu kayanya Indonesia dengan keanekaragaman dan tradisi. Salah satunya tadi adalah rumah adat Melayu Riau. Nah, semoga teman-teman bisa menginspirasi dan kemudian memahami tentang betapa hebatnya Indonesia. Mari kita selalu bersatu dalam satu kebinekaan, yaitu kebinekaan Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Bersatu, berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Semangat! Kita udah selesai tadi meliput di rumah adat Melayu. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sekarang kami menuju ke jalan pulang. Dadah. Dadah. Baik, itu tadi video yang udah kami lakukan. Kemudian saya akan menayangkan video penobatan Bapak Presiden Joko Widodo oleh pemangku-pemangku adat Melayu di Riau. Nah, mohon tunggu sebentar, saya cari lagi videonya. Ya, Presiden Jokowi itu diberikan gelar adat di tempat yang kita liput tadi ya, Cik Iwan ya? Iya, Pak. Di Lembaga Adat Melayu Riau. Oke, nah kita akan lihat sisi dalam dari ini, dari kegiatan itu, sisi dalam dari rumah adat. Silakan. Kami dari masyarakat adat Batin Morosakal Kabupaten Pelalawan hari ini sengaja hadir untuk menyemarakan acara pemberian gelar adat kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Harapan kami selaku masyarakat adat, mudah-mudahan hari ini adalah merupakan hari kebangkitan dari seluruh masyarakat adat Provinsi Riau, khususnya terutama kami dari masyarakat adat Batin Morosakal.
Kerjanya kerja nyata di Zoom bisa? Oke, bisa ya? Ya, kami ucapkan selamat. Lembaga Adat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Upacara penabalan gelar adat tertinggi masyarakat Melayu Riau kepada Yang Mulia Tuan Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dimulai. Diawali dengan mengarak lambang-lambang kebesaran adat penabalan yang dipimpin oleh Datuk Bintara Kiri. Padat tembaga jangan dituang. Kalau dituang melepuh jari. Adat Melayu Riau harus dipegang agar mulia seluruh negeri. Saat saya pertama membaca arti dari gelar adat ini, saya teringat pada saat saya dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Bagian dari sumpah seorang Presiden Republik Indonesia adalah berbakti kepada nusa dan bangsa. Dan setiap Presiden Republik Indonesia diberikan amanah untuk menjaga Indonesia, untuk memenuhi cita-cita kemerdekaan Indonesia yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan di dalamnya terkandung juga amanah untuk melestarikan budaya Indonesia, termasuk budaya adat Melayu Riau. Tadi disampaikan oleh Datuk Sri Sahril Abu Bakar mengenai yang pertama asap. Saya ingin bercerita sedikit mengenai asap. Karena masalah asap ini sudah kurang lebih 17 tahun. Sulit dan susah kita selesaikan. Karena memang masalah di dalamnya sangat kompleks. Bermacam-macam di situ ada kepentingan. Tetapi berkat kerjasama masyarakat, lembaga adat, LSM, dan juga yang penting, ini perlu saya buka, saya sudah janjian dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, dengan Pangdam, dengan Kapolda, dengan Danrem, dengan Kapolres, dengan Dandim. Janjiannya sebenarnya singkat.
Kalau masih ada asap di Riau, yang saya ganti, yang saya copot jelas siapa. Kami sangat berbahagia dan kami bangga dengan Presiden mau menerima menjadi anak keponakan kami, datuk tertinggi di masyarakat adat Melayu Riau dengan gelar Datuk Seri Setia Amanah Negara. Ini membuktikan bahwa ucapan terima kasih kami dari masyarakat Riau kepada Presiden Republik Indonesia yang telah berbuat untuk masyarakat Riau, seperti dengan telah direbutnya pengelolaan Blok Rokan yang 94 tahun dikelola oleh asing, Kepron dengan Caltex, sekarang sudah dikelola oleh Pertamina dan akan melibatkan pemerintah daerah. Motor di depan monopoli sendiri. Oh, enak betul, suka suka. Oke, Cik Iwan. Langsung video selanjutnya Pak ya. Oke, ya. Nah, sekarang teman-teman kita lihat ya jenis-jenis rumah adat Riau. Yang pertama yaitu Rumah Adat Selaso Jatuh Kembar, merupakan ikon simbol untuk Provinsi Riau. Nah, di sini mau tahu nggak? Bangunan ini berbentuk panggung, berukuran besar, memiliki tingkat karena bukan dijadikan sebagai tempat tinggal saja. Yang pastinya bangunan ini memiliki beberapa ruangan. Ya, misalkan pertemuan adat, menyimpan benda-benda adat seperti alat musik tradisional hingga dapur. Nah, yang kedua yaitu Rumah Adat Melayu Atap Lontik. Nah, mau tahu nggak, rumah Melayu Atap Lontik ini ya disebut rumah lancang atau pencalang, merupakan tempat tinggal suku bangsa Melayu di 5 Koto, Riau. Yang ketiga yaitu Rumah Adat Melayu Lipat Kajang. Nah, di sini kalau rumah adat Melayu Lipat Kajang itu menyerupai bentuk perahu juga, maka dinamakan rumah Melayu Lipat Kajang. Bentuk bumbung curam yang disebut lipat kajang. Ini bisa memudahkan air hujan untuk turun. Yang keempat yaitu Rumah Melayu Atap Limas Potong. Nah, Rumah Melayu Atap Limas Potong ini merupakan rumah adat yang sering digunakan oleh mayoritas masyarakat Riau. Rumah ini memiliki bentuk atap seperti bangunan limas yang terpotong. Nah, bangunan berbentuk rumah panggung dengan tinggi sekitar 1,5 meter. Nah, secara keseluruhan terbuat dari kayu ataupun papan. Makin kaya pemilik rumahnya, maka makin besar pula bentuk rumahnya. Nah, di sini rumah ini biasanya kebanyakan di daerah Kepulauan Riau, yaitu Batam. Yang kelima yaitu Balai Salaso Jatuh Kembar. Nah, di sini balai ini namanya memang cukup unik, tapi fungsi dari rumah ini sangat penting sekali loh. Balai Salaso Jatuh ini tidak dijadikan sebagai tempat tinggal, tetapi sebuah tempat untuk bermusyawarah
maupun rapat secara adat masyarakat Riau. Cuma itu ternyata Pak. Oke. Kita mulai aja Pak. Kita mulai diskusi, nanti saya tampilkan slideshow-nya. Oke, baik. Terima kasih kepada Enci Iwan ya, sudah menontonkan pertama tentang peliputan kegiatan kita di rumah adat. Kedua, kita sudah ditontonkan dari rumah adat Lembaga Adat Melayu Riau itu, di mana Presiden kita, Bapak Insinyur Jokowi itu dilantik jadi gelar adat ya dari Lembaga Adat Melayu Riau gitu. Terus tadi sudah dijelaskan juga jenis-jenis dari rumah adat Melayu Riau. Oke, terima kasih Enci Iwan. Nah, teman-teman peserta modul Nusantara, Bapak Ibu dosen modul Nusantara yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan refleksi ya dari dua kegiatan yang sudah kita lakukan, yaitu kegiatan memahami tentang rumah adat Melayu Riau. Yang kedua, kita mendiskusikan tentang adat pernikahan Melayu Riau. Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu tentang rumah adat. Nah, kalau kita tadi lihat dari rumah adatnya, boleh di slideshow kan, Yon ya, materinya. Tadi pakaian ya, baju yang dipakai oleh Bapak Presiden kita di saat pemberian gelar adat itu adalah baju yang diproduksi oleh, kita bahas lagi nih tentang apa yang sudah kita lakukan kegiatan kebinekaan, itu adalah baju produksi dari tenun songket One Fitri. Dulu itu yang pertama. Nah, itulah baju yang dipakai oleh Bapak Presiden kita gitu ya, produksi karya dari daerah Riau gitu ya, yang diproduksi di One Fitri yang pernah kita liput. Kedua, kan tadi ada selempang ya, penganugerahan gelar adat kepada Presiden Jokowi itu dikasihkan selempang warna kuning gitu ya. Nah, secara adat Melayu, selempang warna kuning itu diibaratkan sebuah, kan kemarin waktu kita peliputan kegiatan kebinekaan tentang pernikahan, warna Melayu itu kan adalah merah, kuning, sama hijau. Nah, tadi kan sama Presiden dikasihkan selempang warna kuning. Nah, warna kuning itu kan lambang dari keagungan kerajaan. Kayak dalam budaya Melayu, warna kuning itu warna sebuah kebesaran gitu. Nah, itu ya yang perlu kita pahami. Nah, sekarang kita akan bahas rumah adat Melayu Riau itu. Makna dari sudut ruang dulu tadi ya. Pertama tadi udah dijelaskan nih dari video yang sudah kita bahas dan kemudian dari peliputan kita juga. Nah, rumah adat Melayu itu memiliki ragam bentuk gaya bangunan. Tadi udah dijelaskan ya sebagai ragam dalam rumpun Melayu tadi. Ada rumah Salaso Jatu Kembar itu yang kita liput di rumah adat itu, di mana bangunan ini berbentuk rumah panggung, berukuran besar dan memiliki beberapa tingkatan rumah gitu ya. Umumnya bangunan ini diperuntukkan untuk aktivitas berkumpul sehingga terdiri dari beberapa ruangan yang besar dan nyaman gitu. Maka di bagian depan itu ada selasar. Selasar itu adalah tempat bermain. Jadi kalau ibarat di kita pada zaman rumah modern sekarang itu ada namanya teras gitu ya. Nah, namanya pertama di rumah Melayu tadi bentuknya ini tangga, ada tangga, kemudian di depan tangga itu ada namanya selasar, teras. Nah, tempat bermain. Nah, kemudian tadi kan Bapak Presiden naik tangga gitu ya, ada selasarnya. Nah, di situ masuk ke ruang utamanya. Nah tadi ada selasar, bangunan ini untuk aktivitas perkumpulan sehingga terdiri dari berbagai ruangan yang besar dan nyaman. Nah, tadi di ruangan besar, karena kita kemarin liput udah sore, jadi tidak bisa kita masuk ke ruangannya. Nah, tadi di acara penobatan Presiden itu masuk ke ruangan besar yang nyaman gitu ya. Nah, adapun komposisi rumah Salaso Jatu Kembar itu terdiri dari ruangan untuk bermusyawarah, itu tadi ruang tengah itu besar, atau pertemuan adat, itu dia pertemuan adat, maupun tempat menyimpan benda seperti alat musik maupun dapur.
Nah, untuk bagian depannya biasanya itu rumah Salaso Jatuh Kembar itu dikasih kamar untuk anak laki-laki yang sudah umur 7 tahun, itu harus dipisahkan. Oke. Bagian di belakangnya itu untuk orang tua gitu ya. Dan satu lagi di bagian belakang itu ada untuk anak perempuan gitu ya. Biasanya kamar itu dibentuk seperti itu dari Salaso Jatuh Kembar. Kenapa? Karena di dalam sebuah proses hukum atau mungkin adat Melayu Riau yang syarat dengan nilai-nilai agama tadi. Nah, di saat anak laki-laki dan perempuan itu menuju akhil baligh gitu, itu harus dipisahkan kamarnya. Maka ada kamar laki-laki, ada kamar anak perempuan. Di belakang sekali itu ada dapur gitu ya. Dapur yang digunakan oleh ibu gitu untuk dapat menjadikan itu sebagai tempat ruangan masak. Nah, gitu itu fungsinya ya dari rumah Salaso Jatuh Kembar gitu ya pada zaman dulu gitu. Nah, kemudian ada lagi rumah atap lontie. Lontia gitu ya. Nah, waktu kita pergi ke Kampar, peliputan ke Kampar itu ya, kita berhenti di rumah adat atap lontia tadi. Itu biasanya itu digunakan di Kabupaten Kampar. Nih Fadia nih ya, tahu nih atap lontia. Rumah adat dengan nama rumah Melayu itu dengan atap lontia ini biasa disebut dengan rumah pelancang gitu ya, yang digunakan sebagai tempat tinggal suku bangsa Melayu di 5 Koto Riau. Oke, 5 Koto itu Kabupaten Kampar ya. Nama pelancang atau lancang karena bentuk hiasan kaki rumah memiliki bentuk seperti perahu atau pelancang. Umumnya, jenis rumah ini kerap ditemukan pada pinggir sungai dengan bentuk rumah panggung atau menghindari binatang buas maupun banjir. Gitu ya. Berarti betul lah bahwa rumah atap lontia itu, waktu kita peliputan kegiatan ke Candi Muara Takus, itu rumah atap lontia ini adalah letaknya di pinggir sungai Kampar itu gitu ya, kemarin kita lihat gitu ya, kalau kita lihat sendiri. Baru nanti yang ketiga jenis yang ada di rumah adat di Provinsi Riau itu ada rumah lipat kajang. Nama rumah adat ini diambil dari bentuk atap rumah itu menyerupai ujung atas bangunan yang melengkung. Nah, bentuk hubungan yang curam disebut lipat kajang. Ini dapat memudahkan air hujan yang turun melintasi atap rumah gitu. Ada yang keempat itu rumah atap limas potong gitu ya. Nah, rumah ini memiliki panggung dengan atap menyerupai bangunan limas yang terpotong. Umumnya rata-rata bangunan ini memiliki tinggi sekitar 15 meter yang dibuat dari kayu atau papan. Nah, rumah ini terdiri atas beberapa ruangan, yakni ada teras, selasar tadi, ruang depan, ruang tengah, ruang belakang, tempat tidur, maupun dapur. Nah, itu ya ruang atap limas potong. Tadi udah dicontohkan di videonya. Nah, kemudian Balai Salaso Jatuh Kembar. Nah, serupa namun tak sama ya. Salaso Jatuh Kembar bukan hanya bangunan rumah dengan karakter 2 selasar saja, melainkan juga sebagai ruangan aktivitas masyarakat ya. Rumah ini juga kerap ya dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas adat. Khususnya seperti tempat musyawarah maupun rapat adat masyarakat Riau. Nah, oleh sebab itu bangunan ini memiliki berbagai macam sesuai dengan fungsinya seperti balai irung, sari, balai penobatan maupun balai kerapatan gitu ya. Nah, sehingga rumah Salaso balai itu tempat ya penobatan gelar adat gitu ya. Beda dengan rumah Salaso Jatuh Kembar. Kalau balai itu diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan adat gitu ya. Nah tadi yang terakhir itu ada namanya Rumah Singgah Sultan Siak yang pernah kita buat peliputan juga di situ ya, Tuan Kadi ya, Rumah Singgah Sultan Siak disebut dengan Rumah Tuan Kadi. Nah, itu menjadi heritage Provinsi Riau gitu ya.
Rumah adat ini merupakan salah satu bangunan peninggalan dengan nilai sejarah yang sangat kuat. Pasalnya, rumah ini merupakan tempat persinggahan Sultan Syarif Qasim II. Adapun rumah adat ini memiliki karakteristik dengan dominasi penggunaan warna krem, kuning, keemasan, dan biru yang masih dipertahankan sesuai bentuk aslinya, seperti rumah adat Riau biasanya. Nah, rumah ini tetap mengedepankan unsur kayu dengan model panggung sebagai identitas yang penting. Dalam proses peradaban rumah adat itu, awalnya kan tadi ada atapnya pakai rumbia gitu ya, kemudian pakai kayu, tapi sekarang udah digantikan oleh tembok, kemudian tangganya itu nggak dari kayu lagi, tapi udah dibuat tangga yang ini gitu ya, seperti di Lembaga Adat Melayu Riau atau di rumah Tenun Songket Wan Pitri kemarin yang kita ada. Nah, oke, Encik Iwan, kita lanjutkan. Itu tentang rumah adat tadi kita udah lihatkan. Nah, oke. Jadi ini tebak nih, ini rumah apa nih? Ayo, siapa yang tebak mau jawab? Rumah apa? Oke. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar, Pak. Pintar. Rumah adat, Mas Rahmat. Makasih Mas Rahmat. Itu adalah adat Selaso Jatuh Kembar. Pintar. Oke, Mas Rahmat. Thank you, Mas Rahmat. Artinya Mas Rahmat betul-betul memperhatikan videonya dan apa yang dijelaskan. How about this? Ini rumah apa namanya? Ayo, rumah apa namanya? Mbak Dia Ratun, Arinda, Pak Dia, Ika, Sauzan. Oke. Rumah apa namanya tadi? Rumah Melayu 5 potong, kan Pak? 5 potong, betul nggak, Encik Iwan? Oke. Rumah 5 potong. Oh, betul-betul Mas Rahmat ini pinter ya, memperhatikan betul. Bangunan bertingkat-tingkat dengan filosofi budaya itu sendiri untuk setiap tingkatnya. Tingkat-tingkat ini disebut masyarakat sebagai bangkilas. Nah, adat yang sangat mendasari pembangunan rumah limas. Nah, tingkatan yang dimiliki rumah ini disertai dengan 5 ruangan yang disebut dengan kekijing. Nah, hal ini menjadi simbol atas 5 jenjang kehidupan masyarakat, yaitu usia, jenis, bakat, ya, jenis, bakat, pangkat, dan martabat. Nah, itu dia, betul, Mas Rahmat, silakan. Nah, yang ini apa nih? Tadi baru saya jelaskan. Yuk, siapa nih yang punya pendapat yang lain? Kalau ini rumah apa? Rumah adat apa namanya? Atap lontik, Pak. Betul, Mbak Padiani Pantai, pinter, karena dia berasal dari Bangkinang, gitu, pinter. Bentuk atap rumah lontia, ya, coba bilang lontia, coba Mbak Padia, lontia, gitu ya. Oke, bentuk atap rumah lontia, kedua ujungnya itu melengkung ke atas. Hal ini bermakna awal dan akhir hidup manusia akan kembali kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Itu rumah lontia. Oke, Encik, silakan Encik Iwan lanjutkan. Oke. Next, terakhir ini rumah lipat Kajang, ya, itu adat Melayu ya. Nah, kemudian ini Balai Salaso tadi, Jatuh Kembar. Terlihat sama dengan rumah Salaso Jatuh Kembar. Oke, itu rumah adatnya. Oke, ini tadi dibilang rumah singgah Sultan Siak, rumah Tuan Kadi. Pernah kita liput di sini ya, Cik ya, Cik Iwan ya. Oke, ini jadi budaya kita. Oke, makna di balik bangunan. Nah, ini yang penting. Kita merefleksikan dari rumah adat Melayu Riau ini. Semua bangunan adat itu diberi hiasan, terutama ukiran. Semakin banyak ukiran pada satu rumah, itu semakin tinggi pula status sosial pemiliknya. Sama kayak ini ya. Ini ya kondisi rumah itu menandakan status sosial. Artinya apa? Ragam hias ukiran kebanyakan berpola tumbuh-tumbuhan dan hewan yang digayakan. Gitu ya. Nah, masing-masing jenis itu mempunyai nama tertentu, misalnya ombak-ombak atau lebah bergantung, lambai-lambai, semut beriring, itik pulang petang,
Itu kalau paku, pucuk rebung, dan sayap layang-layang, gitu ya. Nah, kemudian di puncak atap selalu ada hiasan kayu yang mencuat ke atas bersilangan. Nah, biasanya diberi ukiran selembayung atau sulobuyung, yaitu hiasan kayu yang mencuat ke atas bersilangan. Nah, biasanya diberi ukiran selembayung atau sulobuyung yaitu hiasan yang terletak bersilang padu ujung kedua perabung ini ya. Nah, ini contohnya itu disebut selobuyung, lambang tanda kemelayuan gitu ya, identik dengan keislaman gitu ya. Ini yang disebut dengan silobuyung gitu ya, silobuyung. Nah, bangunan yang melambangkan perwujudan tahu adat dan tahu diri gitu ya. Nah, tahu adat dan tahu diri itu artinya adalah ya, kalau adat artinya bicara tentang nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keyakinan, dan kemudian mempunyai pemahaman tentang dirinya yang lebih dalam, sehingga berlanjut keturunan serta serasi dalam tertentu. Itu keseimbangan terjadi di sini. Nah, itu makna di balik bangunan tadi. Oke. Terus sudah selesai. Dari apa yang kita lihatkan tadi, itu ada kegiatan kedua, yaitu pernikahan adat Melayu. Nah, artinya learning point yang kita bisa ambil dari proses rumah adat ini adalah yang pertama, poin yang kita ambil dari ini adanya keanekaragaman, gitu ya. Riau menjadi satu the homeland of Malay cultures, ya, rumah bagi kebudayaan Melayu, gitu ya. Serat dengan sebuah pertama keanekaragaman budayanya, gitu ya, terutama tentang adat dalam rumah adatnya, gitu ya, mulai menunjukkan tentang status sosial, gitu ya, semakin banyak artefak, semakin bagus seninya, semakin banyak motif-motifnya, itu menandakan ini adalah rumah orang yang berada, rumah orang yang strata sosialnya tinggi, gitu ya. Nah, itu dari segi pertama, itu rumah adatnya, gitu. Terus yang kedua, seni-seni dalam motif-motif yang digunakan itu adalah motif-motif yang dibuat dari alam, sama kayak songketnya. Songket ini kan yang digunakan oleh Pak Presiden, itu kan adalah songket-songket yang bernuansa motif-motif Melayu, gitu ya, pucuk rebung, gitu ya, kemudian pakis, gitu ya, dan binatang-binatang. Dia diambil terinspirasi oleh motif-motif alam, ya, baik itu tumbuh-tumbuhan ataupun binatang, gitu ya. Nah, sehingga motif ini menjadi melambangkan kearifan lokal, gitu ya, yang mungkin tidak dipunyai oleh tempat-tempat lain, gitu ya. Dan itu diwujudkan hasil kreasinya itu dalam bentuk bangunan dan kemudian pakaian adatnya, gitu ya. Sehingga dia menjadi sesuatu etnik yang betul-betul dimiliki hanya oleh Riau, gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang ketiga, karena keunikannya ini ya menjadi sebuah hal yang perlu kita banggakan, nilai-nilai itu, gitu ya. Nah, diharapkan dengan kita memahami rumah adat itu, ternyata Indonesia itu adalah bangsa yang kaya dengan budaya, gitu. Bangsa yang kaya dengan keunikan, gitu. Nah, oleh karena itu perlu kita jaga nilai-nilai yang ada itu untuk keberlangsungan kehidupan anak cucu kita ke depan, dan sehingga yang namanya adat itu kan adalah sesuatu yang disepakati, ya, nilai-nilai yang disepakati oleh orang-orang terdahulu, sehingga nilai-nilai itu dianggap baik dan itu dipertahankan sampai sekarang menjadi sebuah tradisi, gitu ya, menjadi sebuah kebudayaan, ya, yang menjadi kebanggaan kita. Nah, itu perlu dijaga, perlu dilestarikan, dan kita sebagai anak bangsa ya memang perlu mempelajari dan memahami itu, gitu, agar kita semakin cinta dengan Indonesia dan betul-betul memahami akan keunikan dan keanekaragaman setiap adat yang ada di Indonesia itu, ya, tetapi kita tetap menjadi satu, gitu ya, dengan keanekaragaman itu sendiri, gitu ya. Nah, itu mungkin poin yang perlu kita refleksikan, gitu ya. Ternyata Indonesia itu kaya, ya, gitu ya.
Ternyata Indonesia itu luar biasa gitu ya. Punya dengan etnik-etnik yang luar biasa. Mulai dari pakaiannya, mulai dari mungkin tadi ya kita bahas tentang rumah adatnya, mulai dari keseniannya. Nanti kita bahas tentang gurindamnya, keseniannya seperti apa, tarinya seperti apa gitu ya. Nah, sehingga nilai-nilai ini yang perlu kita lestarikan. Mungkin itu dari saya yang tentang refleksi kegiatan kita. Semoga kita bisa paham. Kegiatan yang kedua itu adalah yang sudah kita lakukan tentang bagaimana pernikahan adat Melayu yang kita udah liput juga kemarin, gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak yang perlu kita diskusikan atau kita lanjut ke kegiatan yang kedua? Atau mungkin ditambahkan Encik Iwan kalau ada? Ya ada Pak, akhirnya kita lanjut aja di materi kedua. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ke materi yang kedua. Kita tontonkan dulu videonya. Baik Pak. Tunggu sebentar. Saya akan menampilkan beberapa cuplikan mengenai dalam pernikahan. Di sini saya ada video mengenai malam berinai. Nah, mohon diperhatikan ya teman-teman. Udah selesai videonya di malam berinai. Nah, jadi berinai ini merupakan salah satu profesi yang biasanya terdapat dalam tahapan-tahapan prosesi pernikahan dalam adat Melayu. Nah, untuk selengkapnya nanti kita akan membahas, akan saya tanyakan presentasinya. Bapak, udah Pak? Kita mulai? Oke, baik. Ya, Yun share screen dulu ya. Baik, jadi teman-teman mahasiswa, terima kasih Inci Iwan sudah menontonkan ke kita
salah satu prosesi dalam pernikahan adat Melayu yaitu berinai. Nanti ada lagi tahapan-tahapan yang perlu kita lalui ya dalam sebuah proses adat pernikahan Melayu gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, pertama kemarin kita udah liput ya pernikahan adat Melayu itu dari tahap pertama sampai terakhir gitu ya. Kalau nggak salah ada 12 tahap ya dalam proses pernikahan adat Melayu. Kita lihat kan satu persatu. Pertama adalah yang pertama kita ada disebut merisik. Ya, ada beberapa tahapan dalam sebuah pernikahan adat Melayu Riau itu. Pertama, merisik. Ya, oke, yang dilakukan nih, yang pertama itu merisik. Nah, merisik itu berasal dari kata risik, ya, risik, yang berarti kita menyelidiki, gitu ya. Nah, ini artinya, gitu ya, sebelum adanya suatu perkawinan, oke, penyelidikan tentang seseorang gadis perlu dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki untuk menilai dan sekaligus menentukan apakah gadis tersebut layak menjadi menantu atau tidak gitu. Nah, jadi merisik itu kita berupaya untuk dari pihak laki-laki gitu ya. Oke, laki-laki bilang sama ibunya, sama bapaknya, sama keluarganya, oh saya suka si Bella gitu ya. Nah, akhirnya si Bella itu siapa sih gitu, anak siapa, dan kemudian pendidikannya seperti apa, latar belakang keluarganya seperti apa, orangnya seperti apa, dan bagaimana lah gitu ya. Sehingga kita lakukan sebuah proses gitu ya dari pihak laki-laki untuk memahami siapa yang menjadi calon menantu. Nah, setelah merisik kita melakukan namanya merasi. Ya, tahap kedua nih ya, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen yang lagi nonton di YouTube. Oke, ada merasi. Nah, tujuan merasi itu adalah untuk memastikan apakah pasangan yang hendak dijodohkan itu sebenarnya cocok atau tidak. Oke, artinya merasi merupakan kegiatan meramal atau memiliki keserasian antara pasangan yang hendak dijodohkan. Nah, kemarin baru kita nih, waktu kegiatan kita kemarin, kita meminang dan mengantar tanda. Gitu ya. Nah, sekaligus kemarin kita kegiatannya itu, nah, meminang, mengantar tanda, mengantar belanja. Oke. Nah, kalau meminang itu setelah ada kesepakatan tentang waktu atau hari peminangan, maka pihak keluarga laki-laki mengutus salah seorang yang dituakan, bisa laki-laki dan bisa juga perempuan, gitu ya, untuk memberitahu kepada pihak keluarga perempuan bahwa 3 atau 5 hari lagi ada rombongan yang akan datang untuk melakukan peminangan, gitu. Jadi ada utusan gitu ya, bukan dari orang tuanya gitu ya, tapi orang mamanya kah gitu ya, pamannya gitu ya, atau mungkin orang tua dari adat itu untuk datang mengasih tahu sama lakinya, ada nih mau besok datang 5 hari lagi, gitu. Maka dia siap-siap dari pihak perempuan. Nah, setelah itu dibina, maka menghantar tanda. Tahap keempat kita mengantar tanda. Acara mengantar tanda ini biasanya dipimpin oleh orang yang dalam peminangan menjadi ketua rombongan, gitu ya. Nah, orang tersebut dipilih karena dinilai mempunyai persyaratan yang pas, yaitu pintar berpantun, mempunyai selera humor yang tinggi, luas pengetahuannya, dan tahu persis tentang adat perkawinan tadi. Oke, nah dalam hal ini orang tersebut sekaligus sebagai wakil pihak keluarga laki-laki, adapun perlengkapan yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan ini adalah tepak siri, kita udah lihat kemarin peliputannya, tepak siri, kemudian bunga rampai, cincin, dan barang pengiring ya, ada kue, ada handuk kemarin, ada make up, ada baju, ada uang, dan ada buah-buahan gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Tepak siri berisi sebuah pinang, oke. Kemudian yang lebih yang telah dikupas ya kulitnya, kapur siri dan gambir, tembakau dan siri dan kacip gitu ya. Nah, ini melambangkan adatnya itu sebelum melakukan sesuatu gitu ya. Nah, maka harus ada penghormatan gitu ya kepada tamu undangan atau orang yang tadi ingin
mengantarkan hajatnya gitu, mengantarkan tanda. Maka di awal itu berganti tepak sirih gitu ya. Nanti baru dipantunkan bersama gitu ya. Sehingga terjadi mungkin suasana jadi lebih santai, lebih meriah, lebih tenang gitu ya. Itu tujuannya, sehingga muncul keakraban. Bondingnya ada gitu ya antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan, itu akhirnya menjadi tidak kaku, lebih santai gitu ya. Muncul rasa kekeluargaannya tinggi gitu ya, dengan pantun-pantun yang diberikan. Kemarin kita udah tonton. Nah, kemudian mengantar belanja. Yang ke tahap kelima itu mengantar belanja. Mengantar belanja itu hantaran, oke, itu keperluan pesta pernikahan. Dalam tahap ini, pihak laki-laki kembali datang ke rumah keluarga si gadis dalam mengantar belanja keperluan pesta pernikahan itu. Nah, biasanya ditentukan atas permintaan keluarga pihak perempuan. Nah, kemarin kita udah tanya ya kepada pemuka adat gitu ya, antaran belanja itu maksudnya apa? Bukan berarti bahwa yang namanya perempuan itu dibeli atau laki-laki itu dibeli, enggak gitu ya. Tetapi adalah kesadaran dari pihak laki-laki untuk menolong, membantu dari pihak perempuan, sesanggupnya berdasarkan kesepakatan dari pihak laki-laki dan perempuan itu tadi. Nah, sejumlah uang yang dibentuk sedemikian rupa dibawa beserta pengiringnya, seperti perangkat pakaian, benda-benda yang disenangi sang gadis mengantar belanja ya. Kemarin kita udah lihat bagaimana prosesnya. Kemudian yang tahap ke-6, kita mengajak dan menjemput. Nah, acara mengajak dan menjemput itu adalah bagian dari persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam majelis nikah kawin tadi. Nah, pelaksanaan dalam pekerjaan ini di dalamnya penuh mengandung nilai-nilai kebersamaan antara sesama sebelum diadakan acara mengajak dan menjemput. Nah, ya, terlebih lagi dahulu terlebih dahulu diadakan musyawarah di rumah calon pengantin perempuan untuk menentukan siapa yang akan diajak dan dijemput. Nah, maka biasanya dari pihak perempuan itu akan mengundang nih karib dan kerabatnya gitu ya, mulai dari paman, tokoh adat gitu ya, keluarga-keluarga gitu ya, buat panitia biasanya, buat panitia. Kemudian setelah itu dalam adat itu mengajak dan menjemput didiskusikan nih, siapa yang kita akan undang nih, siapa kita jemput, siapa yang bertugas untuk menjemputnya, pakai apa. Nah, kalau tradisi adat Melayu itu biasanya untuk menjemput itu pakai yang namanya tepak siri, atau kalaupun biasa awal dulu pakai tepak siri dan sekarang masih ada orang yang melestarikannya. Tapi dalam proses peradaban perkembangan kadang orang bawa permen aja, besok kita nikah tanggal sekian, jangan datang ya, ini dijemput ya, pakai adat dia gitu. Artinya kondisi itu dijemput dengan sesuatu gitu ya yang kita bawa. Tapi dalam perkembangan ya kok sekarang udah pakai kartu undangan gitu ya, kondisinya itu terjadi perubahan gitu. Itu adab nomor adab tahap yang ke-6. Kita lanjutkan ke tahap yang berikutnya, Cik Iwan. Ada tahap 7 gitu ya. Nah, tahap 7 itu menggantung-gantung. Nah, menggantung-gantung itu adalah pekerjaan yang dilakukan di rumah calon pengantin perempuan. Nah, ini adalah berupa persiapan-persiapan, yaitu membersihkan dan menghias rumah dengan menggunakan bermacam-macam tabir yang digantung dan membuat langit-langit dari kain. Itu ya, dengan warna-warna tadi merah, hijau, kemudian kuning gitu. Nanti kita lihat prosesnya. Nah, termasuklah membuat dapur dan bangsal, membuat peteranke atau lebih petirakna ya, petirakna gitu, yaitu tempat pengantin duduk bersanding, dan membuat pelaminan tempat tidur pengantin tadi gitu ya. Itu dan sebenarnya peterakna itulah gitu ya, tempat dia duduk itu. Kemudian setelah menggantung-gantung ini, kalau orang Jawa bilang dipingit gitu, dia nggak boleh kemana-mana. Kemudian dikasih persiapan keluarga perempuan itu untuk membuat persiapan gitu ya. Kalau dibuat di rumah, kayak mengecat rumah dan sebagainya gitu ya, sehingga dia tampak lebih cantik tempatnya. Berandam, yang ke tahap yang berikut adalah berandam.
Berandam itu adalah upacara ini lazim dilakukan setelah malam berinai, yaitu keesokan harinya. Tujuannya untuk menghapuskan, membersihkan sang calon pengantin dari kotoran dunia sehingga hatinya menjadi putih dan suci. Ya, berandam pada hakikatnya adalah melakukan pencukuran bulu roma pada wajah dan tengkuk calon pengantin wanita sekaligus juga membersihkan mukanya. Itu berandam. Nah, kemudian ada lagi namanya limau manis, limau setawar. Gitu ya. Selesai dia mencukur, maka Ma'andam itu seorang ibu mengelilingi calon pengantin perempuan sebanyak 3 kali dan membawa buah kelapa yang dibentuk seperti puncuk gunung dan dililit dengan benang di 5 warna. Nah, maksudnya agar calon pengantin tersebut mempunyai keturunan yang gagah dan cantik seperti sebuah gunung apabila dilihat dari jauh. Nah, sedangkan benang limau warna yang melilit itu diberatkan sebagai sungai yang airnya selalu mengalir. Gitu. Artinya ya, rezeki calon pengantin diharapkan mengalir terus bagaikan air sungai. Nah, selanjutnya dengan 2 batang lilin yang menyala, Ma'andam mengelilingi calon pengantin perempuan juga sebanyak 3 kali. Makna simbolik yang ada di balik lilin yang menyala itu adalah penerangan hidup. Ini artinya agar calon pengantin kekal selalu berada di jalan yang terang, selalu berbuat baik, sehingga kehidupan rumah tangga selalu rukun dan damai dan sentosa. Baru tadi yang ditandakan oleh Encik Iwan itu berinai. Berinai itu apa sih makna filosofi yang dilakukan gitu ya? Tujuan upacara ini dimaksudkan untuk menolak bala dan melindungi pasangan pengantin dari mara bahaya, termasuk bahaya yang kasat mata, menaikkan aura dan cahaya pengantin wanita dan memunculkan wibawa pengantin pria. Berinai berarti mengolesi kuku jari tangan dan kaki dengan inai. Acara ini dilakukan pada hari berikutnya setelah acara bertepuk tepung tawar. Dalam hal ini, kuku jari tangan dan kaki kedua mempelai itu diinai. Oke, makna simbolik yang terkandung dalam menginai ini itu adalah hidup baru. Artinya, dengan berinai, sepasang muda-mudi telah melangkahkan kakinya atau memasuki kehidupan berumah tangga. Nah, pelaksanaan ini untuk pengantin laki-laki diawali dengan berbaringnya pengantin di atas tikar yang terbuat dari pandan, kemudian kedua telapak tangannya dan kakinya beserta ujung kukunya itu dikasihlah inai gitu. Tahap ke-10, banyak tahapnya ya, ternyata ada 16 tahap. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke tahap pernikahan adat Melayu itu yang ke-11. Kita berkhatam Quran. Para orang tua biasanya akan mengizinkan anaknya untuk menikah bila putra atau putrinya itu dinilai sudah pandai mengaji. Gitu. Nah, acara khatam Al-Quran ini akan dilakukan kedua pengantin di depan pelamin yang diikuti oleh sejumlah ibu-ibu pengajian beserta guru ngajinya. Oke, nah baru setelah khatam Quran dilakukan tahap ke-12, yaitu akad nikah. Tempatnya biasanya di depan pelaminan, di kantor urusan agama biasanya itu ya. Tapi adat Melayu biasanya itu dibuatkan tempat khusus untuk akad nikah. Setelah akad nikah, artinya akad nikah itu kan perjanjian secara agama, secara negara, bahwa seseorang mau menikah secara agama biar syah gitu ya. Nah, setelah syah hubungan antara laki dan perempuan tadi, maka akan dilakukan namanya tepuk tepung tawar. Nanti lagi kita lihat nih bagaimana prosesi tepuk tepung tawar itu. Nah, pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan bertepuk tepung tawar ini adalah untuk menghilangkan sial majal ataupun perasaan duka bagi yang ditepuk tepung tawari. Nah, sehingga hidupnya akan selamat dan sejahtera. Pelaksanaan bertepuk tepung tawar itu diawali dengan menaikkan pengantin perempuan ke pelaminan yang diikuti oleh pengantin laki-laki. Nah, setelah keduanya duduk di pelaminan, seorang kakek atau nenek atau orang yang dituakan itu atau pemuka adat
orang yang dituakan dari pihak pengantin perempuan diminta untuk memulainya. Selanjutnya penepung tawar dilakukan secara bergantian bersalah segi, gitu ya. Nah, artinya dalam proses tepung tawar itu ada beberapa proses yang harus dilewati. Pertama, melihat dari filosofisnya, gitu, ada tempatnya, gitu ya. Ada 3 beras, gitu, beras kuning, beras tepung, kemudian ada beras putih, gitu ya. Kemudian setelah itu dikasih bunga rupa, dikasih pewangian, gitu ya. Terus untuk ininya itu ya terdiri dari 4 daun, gitu ya. Nanti kita lihat videonya, gitu ya. Nah, sehingga ada prosesinya, gitu ya, sehingga ditepuk-tepuk agar dia terhindar dari mara bahaya, gitu. Baru dia lakukan proses resepsi pernikahan, bersanding. Barulah setelah akad nikah selesai dilakukan, kedua pengantin akan disandingkan di pelaminan dengan acara duduk bersila. Untuk mengiringi pengantin dibunyikanlah tabuhan grup musik kompang, gitu ya. Tadi ya kita lihat ya. Kemudian bersuap-suap. Nah, acara ini adalah kedua pengantin menyuapi secara bergantian sebelum upacara dilakukan. Oke, siri lalat yang dipegang pengantin laki-laki dan sambil diambil. Setelah itu, Adam akan mengambil pulut kuning dan di kepal dibentuk menjadi bulat. Nah, jumlahnya sebanyak 2 buah. Makanan ini bersama bahan pelengkap pemakan, yaitu telur. Makanan ini disuguhkan Ma Adam kepada pengantin lelaki untuk disuapkan kepada pengantin perempuan. Oke, begitu pula sebaliknya. So sweet ya, ini masa-masa so sweet banget nih, saling suap-suapan. Oke, habis itu yang terakhir itu adalah makan berhadapan. Nah, biasanya pelaksanaan makan bersuap itu disejalankan dengan makan berhadap. Artinya setelah kedua pengantin makan bersuap, kemudian mereka makan berhadap. Nah, saat kedua pengantin makan berhadap, maka undangan disuguhi dengan makan dan minuman, gitu ya. Oke, itu ada beberapa tahap dalam pernikahan adat Melayu itu dan maknanya tadi. Nah, ada lagi Cik Iwan? Nah, sekarang kita akan masih ada beberapa tahapan dalam pernikahan adat Melayu, menyembah, kemudian berambi, gitu ya. Kalau menyembah itu upacara ini berlangsung sebelum pengantin dibawa masuk ke bilik oleh Ma Adam atau sebelum maghrib, atau bisa dilakukan sebelum sholat isya sesuai acara siang. Nah, kedua pengantin makan bersama keluarga pihak pengantin perempuan. Kemudian pengantin disandingkan dan kemudian menyembah terhadap kedua orang tua pengantin perempuan termasuk kerabatnya, gitu ya. Kemudian berambih, bahasanya berambih. Berambih itu setelah acara bersanding selesai, maka pada malam harinya pengantin laki-laki hanya boleh tidur sendirian di atas pelaminan. Karena menurut adat di zaman dahulu, kedua pengantin tidak diperbolehkan tidur bersama pada malam pertama selesai bersanding. Bahkan sampai kurang lebih selama 1 minggu pengantin laki-laki masih tidur sendirian. Masa ini oleh masyarakat sempat disebut dengan masa belum bertegur. Untuk mempercepat habisnya masa itu, pengantin laki-laki harus bisa menarik perhatian pengantin perempuan. Salah satunya caranya adalah dengan meletakkan tempat uang ke atas bantal. Sang istri sewaktu dia meninggalkan rumah, peletakan itu tentunya akan mudah diketahui oleh sang istri, yaitu ketika sedang membersihkan tempat tidurnya. Dan ini pada gilirannya akan membuat adanya komunikasi sehingga terwujud tegur sapa, maka bersama, dan akhirnya tidur bersama. Gitu ceritanya, bagaimana ininya, gitu ya. Nah, kita ini lihat prosesinya, ada berinai, tadi ada bersanding, ini ada tepung tawar, kemudian bersuap-suap, ya, bersuap-suap gitu. Oke, itu artinya thank you, terima kasih. Itu yang perlu kita pahami bersama. Mungkin kalau ada videonya tentang ini nggak ada ya, Cik Iwan ya, yang tentang bagaimana sebuah proses tepung tawar. Saya tahu ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Oke, ya, kita diskusi dulu. Ada pertanyaan dari apa yang sudah kita diskusikan tadi?
Oke. Ya, silakan dari Mbak Ade Ayu Primatasya, Apni, Aini, Arinda, Diaratun, Fadia, Farel, Indah, Rahmat, Revaleka. Kalau ada pertanyaan, silakan. Bagaimana, tapi itulah intinya dari apa yang sudah kita lakukan itu, artinya adat Melayu Riau itu ya pertama ya serat dengan nilai-nilai agama gitu ya, serat dengan nilai-nilai keunikan dan filosofis yang mendalam tentang kegiatan itu gitu ya, diharapkan gitu ya, banyak prosesinya gitu. Oke, baik. Nah, oleh karena itu kita diskusi aja dari apa yang sudah kita lakukan. Semoga bisa memberikan sebuah informasi, memberikan sebuah manfaat, dan memberikan kesadaran bagi kita, oh adat Melayu Riau itu begini loh kalau dia nikah gitu ya. Oke, Mbak Amni gimana Mbak Amni? Ada pertanyaan? Kalau dari saya, sebenarnya ini insya Allah jelas banget ya, senang banget. Dan penjelasan tadi ada tulisan dan segala macam, itu jadi nanti akan bisa membaca ulang Pak. Terkait refleksi untuk hari ini. Keren hari ini. Oke. Ada yang ini, yang keren ya, atau kemudian itu yang dilakukan gitu. Gimana kalau kita bandingkan dengan budaya ini ya, budaya dari Pulau Jawa lah, dari mana di asal teman-teman gitu ya. Apakah yang membedakannya itu apa gitu, prosesinya? Gimana Mbak Amni? Yang membedakannya apa? Mbak Aini sama Ade dari adat Melayu Riau, apa yang membedakannya? Kalau perbedaan mungkin lebih ke sebenarnya kalau untuk prosesi sendiri sebenarnya ada perbedaannya, kayak tadi apa sih malam Mbak Ina ya? Kalau di Jawa sepahamku ada malam apa ya? Aku bukan pemerhati untuk yang adat-adat pernikahan kayak gitu, dan ya masih kurang memahami antara adat budaya yang daerah yang satu dengan daerah yang lain. Ya, jadi masih kurang mengetahui dengan jelas gitu Pak perbedaan-perbedaannya. Tapi dari sakralnya sih sama mungkin ya gitu. Oke, dan kemudian apa yang di tradisi di Riau gitu ya. Nah, kalau kita dibandingkan dengan tradisi pernikahan di Jawa itu yang membedakannya apanya kira-kira? Siapa yang membedakannya? Oke, siapa yang mau berdiskusi seperti apa dan bagaimana prosesnya itu? Ada pertanyaan selain dari saya mungkin Pak? Gimana Mas Rahmat? Kalau yang saya ketahui gitu ya, adat mungkin saya Sunda ya Pak, bukan di Jawa. Kalau di Sunda itu pada saat prosesi pernikahannya itu ada kayak adat saweran gitu Pak, nyawer istilahnya saweran gitu ya? Iya, yang biasanya tuh diisi sama beras, terus sama apa ya? Kalau biasanya ada uang-uang koin sama uang-uang kertas gitu Pak. Mungkin itu yang membedakan gitu ya dari yang tadi dijelaskan oleh Bapak di adat Melayu Riau sama yang di saya Sunda gitu Pak. Mungkin itu yang pembeda yang sangat jelasnya gitu Pak. Oke. Apa katanya silengser itu apa? Oh iya Pak, jadi ada kayak apa ya, sebelum menyambut atau ini pengantin itu kayak ada longser sebutnya tuh, kilongser. Jadi suatu adat yang kayak guyon gitu Pak, untuk apa ya? Saya juga kurang tahu karena kalau untuk longser ini biasanya pernikahan yang memang apa ya, sama orang-orang yang berada gitu Pak, paham untuk kegiatan ini gitu. Ada ini kilongser ini gitu Pak mungkin. Oke, baik. Tadi
maknanya artinya sama dengan pantun tadi ya, kayak kita kemarin liput itu kan dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan, tokoh-tokoh adatnya berpantun setiap menyerahkan gitu ya maksudnya. Kalau ini lengser tadi disebut ya. Oke, tapi kalau di Riau itu disebut dengan berbalas pantun gitu ya. Menarik sekali ini kegiatannya gitu ya. Atau ada pendapat yang lain? Oke, something yang unik dari apa yang dilakukan dari adat Melayu Riau itu apa kira-kira? Yang unik menurut teman-teman? Dari proses 1 sampai 18 tahapan tadi itu, apa yang menurut teman-teman keunikan? Artinya yang something yang berbeda gitu ya dari adat-adat teman-teman dalam pernikahan gitu. Intinya kan ya adat-adat Melayu Riau itu dibentuk dengan nilai-nilai filosofis kemelayuan gitu ya. Artinya ada filosofi-filosofi yang didasari dengan keyakinan dan mungkin agama ya, terutama agama Islam gitu. Nah, mungkin Bapak akan ada pendapat yang lain? Silakan beri komentar atau mungkin pendapat terhadap apa yang kita lakukan tadi. Kira-kira menambah pengetahuan nggak tentang budaya Melayu Riau? Kira-kira. Oke, gimana? Atau Encik Iwan bisa menambahkan kembali? Silakan. Yang orang juga orang Melayu gitu ya. Oke, ya, silakan. Pak. Baik, mungkin Iwan sedikit menambahkan Pak kayak tadi yang kalau ada tradisi apa ya? Sebenarnya beberapa tahapan-tahapan ini sebenarnya ada juga yang udah tidak dijalankan lagi gitu, atau sudah tidak dilaksanakan, seperti kayak kemarin kita juga sudah wawancara ke Pak Zainuddin itu kan, dia bilang katanya ada beberapa tahapan yang udah jarang sekali diadakan oleh masyarakat karena sudah banyak kayak merisi itu kan udah jarang dilakukan lagi karena pada dasarnya sekarang orang menikah itu rata-rata udah saling mengenal pasangannya, jadi tidak melakukan merisi lagi tapi langsung ke meminang dan mengantar tanda gitu Pak. Terus juga kalau misalnya saya lihat dari nilai-nilai budaya Melayu ini untuk dalam menikahnya itu erat dengan kaitannya dengan ajaran-ajaran Islam karena memang kalau sesudah Islam masuk sejarah Melayunya itu awalnya kan Hindu-Buddha. Melayu itu Hindu-Buddha, namun setelah Islam masuk maka ada aturan terbaru bahwa raja itu mengatakan bahwa orang Melayu itu harus beragam Islam gitu. Makanya sampai sekarang kalau di Malaysia itu masih dibilang kalau misalnya mereka yang beragam Islam, karena di sana tuh hanya mengakui ada 3 suku, Melayu, Tionghoa dan apa satu lagi Hindu itu India Pak ya, orang Hindustan gitu. Nah, dan syaratnya kalau misalnya mereka mau orang Melayu itu harus beragam Islam, salah satu syaratnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari prosesinya seperti berambih tadi itu, kita kalau zaman dahulu itu kan biasanya mereka pasangan itu tidak saling mengenal. Nah, maka dari itu tidak dilangsungkan tidur bersama gitu, jadi harus ada tahap perkenalan. Biasanya karena mereka belum saling mengenal, jadi belum bisa gitu disandingkan bersama. Seperti menurut kayak gitu sih Pak, lebih kaitannya lebih erat ke ajaran-ajaran Islamnya masih tetap diterapkan dalam adat-adat prosesi adat Melayu ini. Oke, baik, itu pemaknaan yang ditambahkan oleh Encik Iwan Salsamon tadi ya, karena kebetulan dia orang betul-betul Melayu gitu ya, tentang bagaimana proses adat pernikahan Melayu. Nah, kita tontonkan sebelum kita akhiri, kita tontonkan bersama dulu ini ya tentang kegiatan tadi, makna dari ini tadi ya, makna yang dimunculkan tentang tepung tawar ya Encik Iwan ya, tepung tawar gitu. Nah, tepung tawar itu sangat serat dengan ini. Coba kita lihat. Pak, atau Yuan aja yang tayangkan Pak, Yun udah ada apa-apa. Melayu Riau itu
terbentuk dari keanekaragaman budaya, suku, puak, dan kaum yang sekarang berhimpun di dalam wilayah geografis yang bernama Provinsi Riau. Ada dua kelompok besar secara adat ya, masyarakat adat di Riau ini. Yang pertama, kelompok masyarakat adat yang adatnya berhulu pada Perpati dengan Sematri dunia garis keturunan Ibu. Satu pihak lagi yang berhulu kepada Datuk Temenggung atau adat ketemenggungan yang kita kenal juga dengan patriarkat yang garis turunannya itu sumber dari Bapak. Di tengah-tengah keduanya itu ada yang adat yang parental yang menerapkan kedua-duanya sekaligus. Tepung tawar itu sekarang hadir di dalam dua kelompok besar atau tiga kelompok itu tadi yang ya seperti sudah menjadi semacam kesepakatan bersama. Di dalam adat itu disebut dengan adat yang teradatkan, adat yang tidak bersumber dari mana-mana, tapi dia kemudian menjadi kebiasaan hidup yang dipraktekkan oleh masyarakat. Itu yang disebut dengan adat yang teradatkan. Jadi tepung tawar hari ini, baik di kelompok masyarakat adat patriarkat maupun yang matriarkat, dia sudah menjadi adat yang teradatkan dan menjadi penanda utama juga, menjadi penanda utama juga untuk apa yang kita sebut dengan prosesi Melayu di Riau itu. Nah, tepung tawar, meskipun dia sudah menjadi adat yang teradatkan, faktanya dalam pelaksanaannya tidaklah selalu sama, baik praktek penyelenggaraannya maupun alat-alat yang digunakan. Sekarang arus utama penggunaannya adalah seperti yang kita kenal sekarang ya. Tetapi ada juga beberapa kelompok masyarakat adat di Riau ini yang masih menerapkan dalam tanda petik masih menggunakan alat-alat tepung tawar yang lama. Misalnya lebih dominan bedak pancawarna seperti yang dipraktekkan misalnya di dalam lingkup masyarakat adat Lima Luhak di Rokan. Jadi bedak pancawarna dan kemudian juga disertai dengan bertih dan beras kunyit. Nah, sementara di tempat yang lain bedak pancawarna itu sudah ditinggalkan, dia hanya menjadi satu, dua atau tiga warna saja lagi. Namun, walaupun cara dan praktek tepung tawar itu di beberapa tempat berbeda-beda, satu hal yang pasti bahwa tepung tawar itu bertujuan untuk mendoakan. Tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang tepung tawari agar niatnya terkabul. Disebutkan tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuknya ada sejenis tepung yang dikasih air lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebut aja tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil.
Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diredai Allah. Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga. Dia menikah. Ketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepung tawari. Seseorang mau naik haji. Nah sebelum dia berangkat, ditepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia tepung tawar. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepung tawar. Baik. Itu Cik Iwan tentang makna dari tepung tawar tadi. Itu ya, dari prosesi adat Melayu Riau. Oke, baik. Semoga bisa paham dan mengerti tentang makna dari tepung tawar tadi. Kembalikan ke Encik Iwan. Silakan, Cik. Baik, terima kasih Bapak sudah menyuguhkan video dan kita sudah berdiskusi pada hari ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau dipertanyakan atau mungkin mau saling berbagi, silakan langsung aja hidupkan mic-nya. Langsung kita tanya jawab, boleh? Karena waktu kita sebentar lagi mau tutup karena hari Jumat, jadi kita mau bergegas juga yang laki-laki mau sholat Jumat. Jadi dipercepat kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Kalau tidak, mungkin kita langsung maknai aja ya Pak kegiatan kita pada hari ini. Langsung simpulkan aja gitu Pak. Ya, oke. Baik, teman-teman mahasiswa program Modul Nusantara, Bapak Ibu dosen, ya, program Modul Nusantara yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan kebinekaan gitu ya. Pertama tentang rumah adat, kemudian yang kedua kita sudah melakukan sebuah peliputan khusus yaitu tentang bagaimana adat perkawinan dari Melayu Riau. Dari apa yang sudah kita lakukan ini gitu ya, kita dapat mengambil sebuah pembelajaran atau learning point yang bisa kita ambil dari kegiatan kita ini adalah yang pertama tentang keunikan rumah adat dari Melayu Riau yang dibentuk dengan dasar yang diambil dari motif-motif tumbuhan, binatang gitu ya, yang mempercantik dari sebuah rumah dengan jenis-jenis ada tadi beraneka ragam jenis rumah adat Melayu Riau gitu ya, di mana rumah adat Melayu Riau itu semakin cantik, semakin ini itu menandakan tingkat strata sosial dari orang yang punya rumah tadi. Oke, kemudian yang kedua, kearifan lokal yang kita ambil dari rumah adat ini adalah rumah adat ini itu dekat dengan filosofisnya itu dengan nilai-nilai atau motif-motif yang diambil itu adalah dengan alam gitu ya, dengan alam gitu ya, pucuk rebung, simbol-simbol motifnya, pakis, kemudian tadi semut dan kemudian gelombang gitu ya. Nah itu diinspirasikan oleh motif-motif yang dibuat dari alam, artinya menyatu dengan alam, kedamaian gitu ya, dan ada simbol-simbol keagungan, ketuhanan yang dibuat dari apa ya di ujungnya tadi selembayungnya tadi gitu ya, dan serat dengan warna gitu ya. 3 warna dari adat Melayu itu adalah merah, kemudian menandakan keberanian, kuning itu menandakan sebuah kebangsawaan, kejayaan, kebanggaan gitu ya. Tadi kita bilang tentang kerajaan karena warna kuning itu adalah kebesaran gitu ya, dan kemudian ada warna hijau itu menandakan agama. Jadi
keberanian, kemudian kebesaran, dan kemudian nilai-nilai agama menyatu menjadi satu, terwujud dalam sebuah bentuk rumah adat, gitu ya. Dan kemudian di dalam bagian-bagian rumah adat itu akan terbagi ada selasar itu adalah bagian teras tempat anak bermain, gitu ya. Kemudian kamar bilik tengah untuk tempat adat. Kemudian yang ketiga itu adalah tempat kamar-kamar yang memisahkan antara laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan dan orang tuanya. Kemudian ada dapur gitu. Nah, rumah adat ini digunakan juga untuk peresmian kegiatan-kegiatan adat dan kemudian penobatan dan sebagainya. Artinya dari orang-orang terdahulu sudah terpikirkan gitu ya, bagaimana rumah itu betul-betul menjadi rumah yang multifungsi gitu ya, bukan sebagai rumah tinggal saja, tetapi mempunyai fungsi-fungsi yang diajarkan oleh agama dan orang-orang terdahulu gitu ya. Nah, artinya keunikan rumah adat Melayu Riau ini adalah yang betul-betul kita hargai, kita jaga, dan kemudian kita cintai gitu ya, agar tetap lestari dan kemudian anak cucu kita itu bisa memahami dan mengerti. Nah, salah satunya adalah dengan kegiatan kita ini, sehingga nanti record kegiatan kita, kemudian di live kan atau apa, itu bisa orang mengenal tentang bagaimana rumah adat itu, karena kita udah videokan gitu. Itu tentang rumah adat gitu ya, serat dengan nilai-nilai makna. Dan kemudian pernikahan, tentang adat pernikahan gitu ya. Intinya learning point yang kita ambil dari proses pernikahan tadi itu gitu ya. Pertama, untuk membuat sebuah keputusan menikah ya. Aku mau menikah dengan si A gitu ya. Itu bukanlah langsung begitu saja, tapi ada prosesnya. Gitu ya. Kalau dalam agama itu disebut dengan ta'aruf gitu ya. Kalau dalam agama Islam, maka dalam adat Melayu kita dikenal dengan merisik. Jadi tidak langsung proses itu dilakukan untuk pernikahan, tidak. Tapi ada proses yang kita saling mengenal antara pihak laki-laki dan perempuan. Baik itu pasangan calonnya atau mungkin keluarganya. Gitu. Maka tadi dari tradisi adat, nah, perlu didekatkan. Pertama itu tadi, saling mengenal. Nilai poin yang pertama. Gitu ya. Kedua, yang terpenting itu adalah penerapan nilai-nilai budaya Melayu itu serat dengan nilai-nilai keagamaan gitu ya. Nilai keagamaan, nilai-nilai sosial, di mana untuk orang yang melakukan sebuah hajat yang baik, sunnah Rasulullah gitu ya, karena menyempurnakan agamanya, maka diridhoi, direstui, didoakan oleh orang-orang terdekatnya. Gitu. Mulai dari pemuka adat sampai ke hanya dan karib kerabatnya gitu ya. Tatanan nilai sosial itu berjalan di situ ya, di dalam proses adat itu, di mana tidak luput dari nilai-nilai agama keislaman ya, agama Islam yang menjadi tolak dasar dalam proses itu ya. Nah, sehingga sampai titik di mana seorang laki-laki dan perempuan itu nikah, oke, dan sah secara agama dan sah secara negara gitu ya, dan resmi untuk berumah tangga gitu. Itu menurut saya itu serat dengan nilai-nilai atau makna-makna yang kita ambil pelajaran di situ adalah yaitu kedekatan antara orang tua, merestui orang tua dan keluarga gitu ya, dengan nilai-nilai keislaman yang tinggi gitu. Nah, semoga dengan kegiatan ini kita bisa memahami, oh ternyata budaya Melayu Riau itu dalam proses adatnya gitu ya, serat dengan nilai-nilai keagamaan gitu ya. Mulai dari baju yang dipakai, mulai dari prosesi dari awal sampai akhir itu serat dengan nilai-nilai sosial keagamaan gitu. Yang dipegang dan dilestarikan sampai saat sekarang gitu ya. Nah, semua kita bisa memahami dan bisa mengerti keanekaragaman budaya bangsa Indonesia ini. Nah, sehingga kita bisa mencintai Indonesia. Siapa lagi yang mencintai kalau bukan kita? Beragam jenis, etnik, dan budaya kita, tetapi kita tetap satu dalam satu bingkai kebinekaan. Nah, semoga kita tetap semangat dan tetap bersatu dalam satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih dari saya, Encik Iwan, dan teman-teman semuanya yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Semoga kita bisa tetap semangat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Encik Iwan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti dapat kita simpulkan bahwa budaya Melayu ini erat akan kegiatan-kegiatan adat. Jadi setiap kegiatan itu baik dari rumah maupun pernikahan itu kaya akan unsur-unsur budaya Melayu di dalamnya. Karena seperti yang kita lihat saja, dalam prosesi pernikahan itu ada banyak sekali budaya-budaya yang ditampilkan seperti berbalas pantun yang menjadi warisan budaya yang sampai sekarang ini masih diakui di Indonesia, bahkan di dunia masih diakui. Kemudian ada kesenian kompang dan tepung tawar tadi yang tidak hanya dilakukan di pernikahan, tetapi juga dilakukan untuk sebagai apa ya? Sebagai untuk apa? Sebagai apa namanya ya? Acara adat yang tidak hanya dilakukan di pernikahan, tetapi bisa seperti orang umroh tadi di tepung tawar dulu, atau orang yang mau pergi menuntut ilmu juga tadi di tepung tawari dulu. Nah, jadi setiap kegiatan-kegiatan di budaya Melayu ini kaya akan unsur-unsur budaya di dalamnya. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda Indonesia sudah sewajibnya untuk melestarikan dan mempertahankan kekayaan budaya Indonesia itu sendiri. Baik, demikian kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman semuanya sudah bersedia mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan assignment dan jangan lupa untuk absen di Zoho maupun absen di Spada. Nah, karena 2 absen itu penting. Jangan sampai kelewat seperti sebelum-sebelumnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Encik Yuan. Ya, makasih teman-teman program Modul Nusantara ya. Insya Allah kita jumpa lagi besok dalam peliputan ini ya, desa wisata ya Cik Yuan ya. Ya, desa wisata Bulu Cina. Kita berpetualangan besok lagi ya. Mbak Mani kalau berpetualangan cepet nih. Oke gitu, terima kasih semuanya atas segala kerjasama dan perhatiannya. Kita tutup ya Cik Yuan. Assalamualaikum.